Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Destiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia pada pagi, siang, dan malam teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Presentasi kami yaitu yang berjudul mengidentifikasi sumber informasi dari dunia pustaka. Perkenalkan dari diri saya terlebih dahulu, nama saya Fani Setiawati dengan NPM 25530240005 dan juga rekan-rekan saya. Saya Vanessa Rizky Pinarto dengan NPM 25130240067. Saya Erlin Tertwi dengan NPM 2513. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami untuk teman-teman dan juga rekan-rekan bisa disimak dengan maksimal materi yang dapat kami sampaikan agar nantinya bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Baik, langsung saja di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang jenis-jenis di dunia informasi itu ada apa saja. Bisa di next, Vanessa. Yang pertama yaitu ada pengertian sumber informasi. Sumber informasi adalah media atau bahan yang memuat data, fakta, gagasan, dan hasil penelitian untuk kegiatan belajar dan juga penelitian. Artinya, sumber informasi itu adalah media atau bahan yang berisi data, fakta, dan gagasan yang digunakan atau dilakukan untuk kegiatan belajar dan juga penelitian. Nah, dalam daftar dunia pustaka ini mencakup bahan cetak dan juga digital yang diseleksi serta dikelola untuk kebutuhan pengguna. Next. Ada jenis-jenis sumber informasi. Yang pertama itu ada buku. Buku merupakan sumber informasi tertulis yang menyajikan pembahasan suatu topik secara komprehensif dan sistematis. Seperti yang kita tahu, buku itu adalah sumber informasi tertulis yang membahas suatu topik secara lengkap dan juga sistematis, yang dimana biasanya digunakan untuk memahami konsep dasar tertentu. Nah, buku ini biasanya digunakan sumber-sumber informasi untuk kalangan pelajar dan juga orang-orang yang ingin menambah pengetahuan atau wawasan yang baru. Yang selanjutnya yaitu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah publikasi berkala yang memuat artikel hasil penelitian yang telah melalui proses peer review atau penilaian oleh para ahli di bidangnya. Proses ini menjadikan jurnal sebagai sumber informasi yang ilmiah objektif dan terpercaya. Artinya, jurnal ilmiah yaitu berisi hasil penelitian yang sudah melalui penilaian para ahli, sehingga informasinya itu lebih terpercaya. Next. Jenis-jenis sumber informasi yang ketiga yaitu proceeding. Proceeding adalah kumpulan makalah ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi akademik, baik nasional maupun internasional. Proceeding memuat hasil penelitian terkini yang seringkali belum dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Nah, proceeding artinya yaitu kumpulan dari makalah-makalah seminar atau konferensi yang berisi penilaian yang terbaru. Jenis-jenis sumber informasi yang keempat yaitu ada laporan penelitian. Laporan penelitian ini merupakan dokumen resmi yang memuat hasil penelitian secara lengkap, mulai dari latar belakang masalah, metode penelitian, hasil, hingga kesimpulan yang akhir. Nah, laporan penelitian ini artinya dokumen lengkap yang memuat hasil penelitian mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada bagian ini kita masuk ke jenis sumber informasi selanjutnya. Yang keempat ada database digital. Secara sederhana, database digital adalah kumpulan sumber informasi elektronik yang sudah terorganisasi dan bisa kita akses secara online. Di dalamnya biasanya terdapat jurnal ilmiah, artikel, penelitian, proceeding, hingga e-book.
Nah, menariknya sumber-sumber ini umumnya sudah melalui proses seleksi kualitas, jadi lebih terpercaya untuk dijadikan referensi akademik. Kemudian yang selanjutnya ada ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan sumber informasi yang menyajikan penjelasan secara ringkas, padat, dan sistematis mengenai berbagai istilah, konsep, maupun topik ilmu pengetahuan. Jadi, kalau kita butuh gambaran awal atau pemahaman dasar suatu topik, ensiklopedia ini sangat membantu sebagai langkah awal sebelum masuk ke sumber yang lebih mendalam. Selanjutnya ada majalah ilmiah. Majalah ilmiah ini menyajikan informasi ilmu pengetahuan, tetapi dengan bahasa yang lebih populer dibandingkan jurnal ilmiah. Jadi lebih mudah dipahami oleh pembaca umum, tidak terlalu teknis. Walaupun tidak selalu memuat hasil penelitian asli, majalah ilmiah itu tetap punya peran penting, yaitu menyebarluaskan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi bisa dibilang majalah ilmiah ini menjadi jembatan antara dunia dengan masyarakat umum. Selanjutnya ada contoh sumber informasi yang relevan sesuai topik. Sekarang kita masuk ke contoh penerapannya. Misalnya kita mengambil topik pemanfaatan sumber informasi digital dalam dunia pendidikan. Nah, dari topik ini kita bisa menentukan sumber informasi yang relevan. Pertama, kita bisa menggunakan buku tentang literasi informasi dan perpustakaan digital sebagai dasar teori. Kedua, jurnal ilmiah yang membahas pemanfaatan database digital oleh mahasiswa. Ketiga, kita juga bisa langsung mengakses database digital seperti Scopus atau Google Scholar untuk mencari jurnal internasional yang relevan. Dan yang terakhir, laporan penelitian tentang literasi digital di perguruan tinggi, supaya kita bisa melihat bagaimana penerapannya secara langsung di lapangan. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa pemilihan sumber informasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan topik yang kita bahas, supaya hasil ujian kita lebih kuat dan terpercaya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk topik yang selanjutnya yaitu pentingnya mengidentifikasi sumber informasi. Nah, mengidentifikasi sumber informasi di dunia pustaka sangat penting karena yang pertama itu untuk menjamin keakuratan dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian. Nah, yang kedua yaitu menghindari penggunaan sumber yang tidak kredibel atau tidak ilmiah. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas karya ilmiah dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Nah, dan yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Boleh di next. Nah, sini ada kesimpulan dari topik yang kita bahas tadi, yaitu sumber informasi di dunia pustaka terdiri dari berbagai jenis, seperti buku, prosiding, laporan penelitian, database digital, ensiklopedia, dan majalah ilmiah. Nah, setiap jenis sumber memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. Oleh karena itu, kemampuan mengidentifikasi dan memilih sumber informasi yang relevan dan kredibel menjadi keterampilan penting dalam mendukung kegiatan akademik dan penelitian secara ilmiah dan bertanggung jawab. Baik, demikian presentasi dari kami tentang sumber informasi dari dunia pustaka yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan materi ini dapat berguna bagi kita semua dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kata kami yang kurang atau tidak pantas. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.